Pertanyaan ke-36 Katekismus Reformasi. Apa yang kita percayai tentang Roh Kudus? Anda? Bahwa Dia adalah Allah yang sudah ada sejak kekekalan bersama Bapa dan Anak. Dan bahwa Allah memberikannya secara permanen kepada semua orang percaya. Kita akan membaca ayatnya Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia akan menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara, mungkin kita sering berkata atau mengatakan kepada seseorang, Allah Bapa sangat mudah untuk kita pahami. Demikian juga dengan Allah Anak, itu juga mudah untuk kita pahami. Tetapi tentang Allah Roh Kudus, itu sulit untuk kita pahami. Sangat membingungkan bagi kita. Pernah nggak kita punya perasaan seperti itu? Atau mungkin saudara punya pengalaman seperti itu? Saudara, Roh Kudus adalah Allah yang sama yang sudah ada sejak kekekalan. Dia bersama Bapa dan Anak dan saling berbagi kemuliaan dan kehormatan sebagai Allah Tritunggal. Di dalam Efesus pasal 1 ayat 4 sampai 6, Alkitab mengatakan bahwa Allah Bapa memilih kita, Dia membuat rancangan tentang keselamatan kita. Sedangkan Yesus Sang Firman, Dia menyelesaikan rencana itu dan mati bagi kita untuk menebus dosa kita. Dan kemudian Roh Kudus memastikan, Roh Kudus memeteraikan bahwa keselamatan atau apa yang dilakukan Yesus tidak akan pernah gagal dalam hidup kita. Wow, ini luar biasa. Roh Kudus bukan sekedar kuasa atau tenaga dalam yang abstrak. Roh Kudus adalah pribadi. Dia memiliki pikiran, dia dapat berpikir. Roh Kudus memiliki relasi yang sangat erat dengan kita. Dan Roh Kudus hidup dengan semua orang percaya yang diam di dalam Dia. Roh Kudus berbicara, berkata kepada kita. Jadi namun di atas segala semuanya itu, Roh Kudus adalah Roh Kristus. Dia bekerja mengarahkan perhatian kita kepada pribadi Kristus dan membangkitkan kasih dan ketaatan kita yang sepenuh hati kepada Juru Selamat, yaitu Yesus. Dia seperti lampu sorot, saudara, saya perumpamakan. Dia berdiri di belakang kita walaupun Dia ada dalam diri kita. Dia berdiri di belakang kita untuk menerangi, memfokuskan pikiran dan penghayatan kita kepada keindahan Kristus. Dan semua yang Allah lakukan bagi kita di dalam dan melalui Kristus. Dia menerangi kita, mengingatkan kita. Saudara, melalui Roh Kudus, Allah bertindak langsung dengan dirinya. Dengan memberi Roh Kudus, Allah memberikan dirinya sendiri kepada kita. Jadi saat ini, saat kita masih bisa mempercayai Tuhan dalam setiap pergumulan kita, dan mungkin dalam setiap penderitaan kita, kita tetap memandang kasih-Nya Kristus dalam hidup kita. Kita tetap diingatkan bahwa kasih-Nya Kristus jauh melebihi apapun yang kita alami hari ini. Itu adalah karya Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita. Dan mungkin saat ini kita masih berharap, masih bisa memandang, masih bisa berkata bahwa Yesus, Engkau lebih daripada cukup dalam setiap hidupku. Maka pada waktu itulah Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita. Amin. Mari saudara, pada saat ini kita mau merenungkan kebenaran ini. Bahwa Roh Kudus, bahwa pribadi dari Tritunggal itu ada dalam diri kita. Mari saya beri waktu untuk kita semuanya merenungkan kasih-Nya Tuhan yang begitu luar biasa.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa atas rencana-Mu bagi kami. Rencana pemilihan, rencana penebusan. Dan terima kasih buat Engkau Yesus Kristus yang menyelesaikan semuanya itu. Dan kami juga berterima kasih kepada Allah Roh Kudus yang memastikan, yang memeteraikan tentang keselamatan itu yang ada dalam diri kami, sehingga itu tidak akan pernah gagal dalam diri kami. Ampuni kami jika kami masih meragukan tentang kuasa-Mu Roh Kudus dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Inilah ucapan syukur kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya.